Wiji Tukul meluapkan keresahannya itu dengan menulis puisi pada saat itu. Yang salah satunya yang berjudul adalah Satu Kata Lawan. Ya. Ada begini, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Itu wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farnabila Zahari selaku host pada hari ini. Selamat datang kembali di Kisah di Balik Sastra, dan tentunya hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Boleh perkenalan dulu, Mas? Baik, terima kasih Mas Nabil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrul Raisyam Ramadan. Saya biasa dipanggil Arul, dan kebetulan saya juga teman dari Mas Nabil juga. Terima kasih lah. Baik teman-teman, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, tentunya kita punya tema yang tak kalah luar biasa juga, yakni puisi sebagai media kritik sosial dan kesadaran manusia. Oke Mas Arul, tentunya teman-teman juga pengen tahu nih, kenapa harus puisi yang menjadi media kritik seperti itu? Jadi kenapa ya Mas ya, kok puisi itu lebih sering digunakan untuk media kritik gitu kan ya? Memang pada dasarnya puisi itu termasuk simbol perlawanan juga. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi aku kalau memaknai puisi itu sendiri ya, jadi puisi itu tidak hanya sebatas estetika atau keindahan belaka sih, tapi memiliki makna yang sangat dalam lah. Jadi bisa masuk dalam berbagai genre, juga bisa digunakan dalam hal apapun sih. Jadi bisa digunakan dalam percintaan lah, romance, sosial, juga kritik perlawanan terhadap rezim-rezim juga gitu. Makanya sering sih itu kayak para aktivis-aktivis itu saat dia melakukan demo, pasti di beberapa momen dia membacakan sebuah puisi-puisi begitu. Jadi memang puisi itu menjadi energi tambahan lah buat para aktivis-aktivis itu. Gitu sih, seperti itu. Iya. Berarti puisi itu bisa kita katakan fleksibel, tergantung bagaimana cara penulis untuk mengarahkannya atau merujukkannya kemana gitu ya. Benar Mas, bisa. Jadi memang tidak ada batasan atau keterikatan dengan apapun ya puisi. Jadi bebas gitu sih. Oke Mas Arul, puisi ini kan bisa jadi media kritik gitu ya. Benar. Sebenarnya saya sudah sering kali baca puisi-puisi yang di dalamnya terdapat kritik-kritik tertentu gitu ya. Namun setiap kali saya membaca itu, puisi yang berisi kritik itu tetap punya nilai seni atau nilai estetika. Nah, aku ini bingung, gimana sih cara menulis atau penulis dalam menyampaikan puisinya punya tetap nilai estetika, namun pesan yang disampaikan itu tetap tersampaikan. Oke. Ini sangat menarik sekali ya, Mas Nabil. Jadi itulah memang keindahan atau keistimewaan dari puisi itu sendiri. Jadi puisi itu bisa kita interpretasikan ya dalam berbagai bidang, dalam berbagai hal begitu. Makanya itu menjadi kalau saya membahasakan itu menjadi keistimewaan dari puisi itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi memang puisi itu memang tidak bisa lepas dari diksi-diksi yang indah begitu ya. Memang itu termasuk ciri khas dari puisi itu sendiri. Tapi makna dari diksi-diksi itu ada makna yang sangat dalam. Jadi memang antara diksi-diksi yang ada di puisi itu sama pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu memang masih satu jalan lah, memang masih satu tujuan gitu. Itu sih. Walaupun kata-katanya indah, tetap nggak keluar dari konteks apa yang ingin disampaikan oleh penulis gitu Kak. Wah luar biasa ternyata Kak ya. Ketika seorang penyair menulis puisinya yang berisi tentang kritik, tentu di situ tidak akan mengurangi nilai estetika di dalam puisinya ya. Namun tetap tersampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, luar biasa sekali. Jadi gini Mas ya,
Seringkali saya ketika membaca puisi-puisi kritik seperti itu, di dalamnya biasanya itu terdapat kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan lain-lain. Nah, menurut Masnya nih, ketika saya ingin membuat puisi yang bisa dikenal atau masuk di semua kalangan, isu apa yang bisa saya angkat untuk saya masukkan ke dalam puisi saya? Oke, wah ini menarik sekali ini ya Mas Nabil. Rupanya Mas Nabil ini ingin menjadi salah satu penyair lah ya. Amin. Oke. Kalau biasanya ya, biasanya seorang penyair ketika membuat puisi itu berangkat dari sebuah keresahan, Mas. Gitu. Jadi banyak sih orang-orang yang membuat puisi itu berangkat dari sebuah keresahan dan itu memang hasilnya itu lebih lebih Kena bagus gitu ya? Iya, lebih kena, betul. Iya, karena kan itu hubungannya dengan hati kan. Lebih relate di kita gitu ya? Nah, benar. Jadi memang dalam membuat puisi ya, apalagi kita melihat di negeri kita sendiri ya, Mas ya. Itu kan banyak sekali kan isu-isu yang bahkan itu permasalahannya tidak ada solusinya bahkan. Dan eh, apa ya? Mungkin pemerintah kita itu hanya stuck di situ saja. Bahkan ketika membuat kebijakan yang baru itu malah akhirnya menimbulkan masalah yang baru lagi gitu. Oke. Akhirnya banyak masalah-masalah yang dulu-dulunya itu seharusnya harus segera diselesaikan, tapi malah akhirnya terkubur sehingga lupa. Ya, kayak salah satu contoh lah eh, itu tragedi Kanjuruhan. Wah, Ya kan? Itu tahun iya, berapa bener, itu Mas? bener. Itu tahun 2022 kan. bener. Sampai sekarang pun Belum ada kejelasan ya? nah, bener banget. Bahkan apa ya? Di eranya Presiden Soeharto saat itu kan banyak aktivis-aktivis yang diculik kan, Ya. banyak aktivis yang mati juga. Itu kasus pelanggaran HAM seperti kasusnya Munir sampai sekarang pun belum jelas itu Mas. Belum jelas gitu ya? Iya, betul. Dan itulah sehingga kalau kita benar-benar resah ya, terus kita mau membuat puisi, boleh kita mengangkat isu-isu yang seperti itu. Jadi kalau kita mau membuat puisi itu bebas sih. Jadi bebas, terus kita resah yang mana gitu. Dan itu yang paling cocok. Memang puisi itu ini yang saya tahu Mas ya, itu bisa mengancam pemerintah loh Mas, puisi. Bahkan pemerintah itu ada yang takut dengan puisi, dengan lirik-lirik lagu itu ada yang takut ya. Kayak kasus-kasus kemarin lah, lagu-lagu Sukatani kayak gitu kan. Oke, aku tahu. Ya, itu kan sebenarnya apa sih? Itu kan hanya sebuah tulisan begitu. Ya benar, Tapi benar. itu mengancam mereka. Ya. Kayak puisinya Puji Tukul itu kan Mas, itu kan Puji Tukul juga resah itu dengan pada saat itu resah dengan rezim Soeharto pada waktu itu. Puji Tukul meluapkan keresahannya itu dengan menulis puisi pada saat itu. Salah satu puisinya yang berjudul Satu Kata Lawan itu Mas. Oh itu sangat, kalau bagi saya itu sangat energik banget ya, sangat bahkan juga terbilang vulgar juga begitu. Itulah kekaguman saya kepada sosok Wiji Tukul yang apa ya, sangat-sangat berani lah melawan pemerintah atau rezim pada saat itu. Karena kan pada saat itu juga wah, suara kita itu benar-benar sulit Mas. Maksud saya itu kayak kita mau menyuarakan apa begitu ya, itu sangat sangat sulit sekali. Mungkinlah di zaman sekarang kita masih enak ya, kita mengkritik pemerintah zaman sekarang, mengkritik bahkan dengan media sosial ya, melalui caption atau apa, itu tidak begitu mengancam lah. Tapi kalau pada saat itu wah, bisa hilang Mas, orang yang membuat puisi atau mengkritik rezim pada saat itu bisa hilang pada saat itu. Makanya kan sekarang ini ada isu terbaru lagi itu kan Presiden Soeharto diangkat menjadi pahlawan. Oke, ya, Nah, tahu. itu kan itu gimana sih Kak, apa ya, oke lah Presiden ini kalau saya oke lah Presiden Soeharto itu memang pahlawan begitu ya, ada pembangunan nasional kan pada saat itu, tapi seperti kata Gus Dur lah Mas, jasa dari Presiden Soeharto itu memang sangat besar, tapi dosanya juga besar.
Nah itu banyak mas kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak terungkap sampai sekarang itu banyak di era Presiden Soeharto gitu. Sehingga eh, inilah untuk kita mengingat-ingat kejadian masa kelam itu, salah satunya dengan kita bikin puisi itu. Makanya puisi itu ya seperti tadilah, tidak hanya sebatas estetika atau keindahan belaka, tapi juga sebagai memori kolektif atau sebagai simbol perlawanan yang masuk dalam berbagai genre lah mas gitu. Berarti puisi ini efeknya dahsyat gitu ya dulu ya. Terutama dulu kan belum ada teknologi secanggih sekarang ya. Benar. Nggak secanggih sekarang, berarti tulisan-tulisan itu sangat dahsyat efeknya pada zaman-zaman era-era sebelum kita ya. Betul, betul sekali mas. Itu. Bahkan memang makanya kenapa sih kita kan sebagai prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya, kenapa sih kita harus belajar puisi-puisi juga gitu kan? Wong kalau ini katakan anggap saja saya orang yang acuh begitu ya. Wong puisi itu hanya sebatas kata-kata saja. Apa sih efeknya begitu? Oh, tidak begitu mas sebenarnya. Bagi mereka tetap itu sebuah ancaman dan puisi ini sampai kapanpun ini kalau prediksi saya mas ya, eksistensinya itu tidak akan pernah turun mas. Meskipun toh ya sekarang ada teknologi AI begitu kan, tapi seorang penyair itu dia pasti akan memberikan apa ya, rasa empati atau suara hatinya dituliskan dalam puisi tersebut. Kan beda kan mas, kalau itu kita bisa membedakan itu antara puisi yang dibuat dari AI dan puisi yang memang murni dibuat oleh sendiri. Wah, itu sangat beda. Karena AI itu kan tidak punya perasaan kan mas? Ya. Betul. Nah, kalau manusia itu kan punya banget loh ya. Ya itu. Maka akan sangat terasa saat kita membaca, itu akan sangat terasa gitu mas. Oke, teman-teman juga pengen tahu mas ya, apa sih puisi favorit atau yang paling kena di masnya tentang puisi-puisi yang berisi kritik-kritik seperti ini? Oke mas, kalau saya itu sebenarnya suka sih ya, suka semua ya, tapi adalah ini yang menjadi favorit saya begitu, karena saya menganggap puisi ini juga energik, juga apa ya, provokatif begitu mas. Ya, ya yang seperti yang saya sebutkan tadi lah, itu puisi karyanya Wiji Tukul yang berjudul Satu Kata Lawan. Satu Kata Ya, Lawan. itu yang bikin saya semakin tertarik itu mas ya, pada puisi tersebut. Itu ada di bait yang akhir-akhir itu mas. Mungkin bisa dibacakan ke teman-teman. Oke. Seperti di bait terakhir itu kan ada begini. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Wah, itu kan Keren gitu ya. Kata-katanya juga enak didengar gitu, tapi ya, tak luput atau tak lepas dari pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Betul mas. Jadi itu kan termasuk bentuk apa ya? Bentuk ajakan dari Wiji Tukul ketika kita dalam situasi tersebut yang memang hanya ada satu kata, lawan. Iya. Nah, baik itu kan termasuk bentuk keresahan Wiji Tukul mas pada saat itu. Sehingga Wiji Tukul itu apa ya, kesannya kayak berapi-api, ingin mengajak seluruh masyarakat itu ayo untuk melawan ketidakadilan pada negeri ini begitu. Sehingga ya memang terbilang provokatif begitu puisinya. Karena gini mas, manusia itu kan memiliki hak, memiliki kebebasan kan, pada hakikatnya kan begitu mas. Tapi ketika kita dipimpin oleh, dalam kutip ya, saya bukan menyalahkan, oleh orang yang kurang tepat lah ya, oleh orang yang kurang tepat ya, kita masih yang merasakan dari kesalahan orang-orang yang kurang tepat dalam memimpin itu. Ya kita kan rakyat kecil ya wis, begitulah. Senjata kita tuh ya itu mas, cuma suara mas. Senjata kita cuma suara, bentuk tulisan begitu. Kita kan tidak difasilitasi senjata seperti pistol, seperti tameng begitu kan, enggak, kita enggak ada. Tapi dengan suara kita,
yang lantang begitu, itu sudah mengancam mereka, Mas. Gitu. Sehingga puisi ini tetap jadi favorit sih buat saya, karena kan kita anak muda suka yang berapi-api begitu kan. Benar. Ya, itu sih, Mas. Nah, Mas Arul, tadi kan itu kan keresahan atau puisi yang disampaikan bacakan tadi kan keresahan dari seorang Wiji Tukul. Ya, Nah, benar, untuk Mas. keresahan tersendiri nih, untuk isu apa sih yang pengen Masnya angkat untuk bisa mengajak teman-teman yang ada di rumah? Ada sih, Mas, kalau keresahan yang saya rasakan sekarang ya, itu masalah kompetensi, Mas, gitu. Jadi kita itu akan selamat atau kita itu akan nyaman lah ya ketika kita ini benar-benar kompeten, Mas, begitu. Dan keadaan kita pun juga begitu. Kalau orang yang memimpin kita itu adalah orang-orang yang kompeten semua, wah, kita nggak ada, Mas, istilah sambat-sambat, waduh, nanti mau sambat opo, sambat itu nggak ada, Mas, Benar, gitu. Nah, sehingga sebenarnya saya tuh ingin menulis, ya memang sudah ada Gambaran. rencana, ada gambaran sih ke situ, cuma belum clear aja, gitu. Jadi masalah inkompetensi itulah, Mas. Jadi kan saya pernah mendengarkan itu kan dari quotes-nya lah ya, quotes-nya seorang profesor muda yaitu Bagus Mulyadi. Beliau mengatakan bahwa inkompetensi itu lebih banyak membunuh daripada kejahatan sekalipun, begitu, Mas. Artinya, sehingga saya di situ berpikir begini, bahwa sebenarnya yang menyebabkan orang atau menyebabkan angka kematian itu tinggi bukan kriminal, bukan kejahatan, Mas, bukan tindakan kriminal begitulah ya, tapi adalah inkompetensi itu, Mas, kebodohan itu sendiri. Kebodohanlah yang akhirnya membawa kita kepada jurang kematian. Misalnya, Mas, begini, saya kasih gambaran ya. Misalnya Mas Nabil nih mau pulang ke Kalimantan ya, Mas ya. Mau pulang ke Kalimantan, misalnya kan naik pesawat, Mas. Nah, saat Mas Nabil berangkat ke Kalimantan, pilotnya itu orang yang tidak kompeten, Mas. Kira-kira Masnya mau nggak? Gak mau. Nggak mau, kan? Takut aku. Nah, iya, Mas. Bayangkan, Mas, orang kalau tidak kompeten dalam mengemudi pesawat begitu ya, itu kan akhirnya banyak nyawa yang Ditaruhkan gitu. Iya, betul sekali, Mas. Nah, itu sih, sehingga saya resahlah dengan hal itu. Bahkan kita di jajaran pendidikan juga, Mas ya, kita kan bahkan melihat sekarang itu seorang guru itu seakan-akan kayak dianggap sebagai Superman, superhero. Wah, nggak bisa, Mas. Guru adalah ya seorang guru, seorang pendidik. Seorang guru itu memiliki bidangnya masing-masing. Misalnya nih, Mas Nabil ahli dalam bidang filsafat misalnya, Mas. Amin. Mas Nabil bidang filsafat terus mau ngajar matematika. Wah, kalau mahasiswanya tahu itu, Mas, wah, pasti diprotes habis-habisan, Mas. Pasti, iya. Dan itu realitanya, Mas. Ada, Mas, yang kayak begitu. Banyak. Wah, ya. iya. Sehingga, menakutkan, Mas. Sehingga kan akhirnya ilmu yang kita dapat itu kurang maksimal begitu, karena kita berada di tangan yang kurang kompeten begitu, Mas. Benar. Itulah. Jadi kesimpulannya Mas Arul ya, kejahatan itu datang dari hal yang benar-benar tidak kita duga, tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Kompetensi itu adalah hal yang paling penting sebenarnya ya. Iya. Prinsip itu, Mas. Prinsip gitu Modal ya. utama ya. Seorang guru harus kompeten di bidangnya, seorang pilot juga harus kompeten di bidangnya gitu ya. Betul, Mas. Oke, nggak kerasa Mas ya, udah sore aja ini dan sudah banyak waktu yang kita luangkan untuk saling berbincang-bincang, sharing ilmu gitu ya. Iya. Dan tentunya teman-teman mungkin bisa Mas Arul berikan closing statement atau kata-kata pemantik untuk teman-teman yang ada di rumah. Dari saya sendiri, buat teman-teman yang sekarang memiliki keresahan, jangan sungkan-sungkan untuk menyuarakan itu, dan jangan sungkan-sungkan untuk menulis, karena senjata kita ya hanya itu, menulis, menyuarakan keresahan yang sedang terjadi di kehidupan kita, bahkan di negara kita, kalau kita mau dalam lingkup yang skala yang besar.
gitu sih intinya. Jangan ada rasa takut lah, karena pendahulu kita ini terkenal dengan sifat keberaniannya atau rasa keberaniannya gitu guys. Oke, terima kasih Mas Arul. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman tentunya yang ingin tak lebih tahu tentang dunia sastra, teman-teman bisa stay tune di YouTube PBSI Unisma karena kedepannya akan ada lebih banyak lagi tamu-tamu yang luar biasa seperti Mas Arul ini. Untuk teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.